Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Dan pemerintah saat ini tengah menggodok berbagai program untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia berusia produktif yang melimpah. Dalam upaya mewujudkan SDM yang berdaya saing dan kompeten, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Ditjen Bina Larvotas melakukan berbagai kegiatan dan inovasi dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan merupakan salah satu pelaksana unit Eselon 2 di Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan menyelenggarakan fungsi pertama, menyiapkan perumusan kebijakan, kedua, menyiapkan pelaksanaan kebijakan, ketiga, menyiapkan perumusan norma, standar prosedur dan kriteria, keempat, menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, kelima, menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi kompetensi dan kualifikasi nasional, program, materi, metode pelatihan vokasi, pemagangan, dan metode produktivitas. Dan yang keenam adalah pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh kelompok substansi yang terdiri atas 1. Kelompok substansi pengembangan kompetensi, standarisasi, dan kualifikasi nasional. Kedua, kelompok substansi harmonisasi standar kompetensi, kualifikasi nasional, dan pembinaan talenta. Ketiga, kelompok substansi pengembangan program dan materi pelatihan vokasi. Dan yang keempat adalah kelompok substansi pengembangan metode dan sistem informasi pelatihan vokasi. Kelompok substansi pengembangan standarisasi kompetensi dan kualifikasi nasional telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, diantaranya bimbingan teknis penyusunan SKKNI, prakonvensi, konvensi, dan workshop penggunaan dan perencanaan SKKNI. Kelompok substansi pengembangan program dan materi pelatihan vokasi melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, diantaranya FGD penyusunan TNA program dan materi PBK, sinkronisasi program pelatihan dan skema sertifikasi LSPP 2 BLK, inovasi program PBK di BBPVP UPTP, BIMTEK penyusunan program dan materi pelatihan vokasi, BIMTEK penyusunan database pengadministrasian, serta FGD estimasi bahan program pelatihan PBK. Kelompok substansi pengembangan metode dan sistem informasi pelatihan vokasi telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, di antaranya penyusunan materi e-training, pilot project penyusunan materi e-training, BIMTEK penggunaan LMS e-training, pengembangan LMS e-training, serta pengembangan metode pelatihan vokasi. Kelompok substansi harmonisasi standar kompetensi, kualifikasi nasional, dan pembinaan talenta telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, di antaranya pelaksanaan Selekda, pelaksanaan Seleknas, pemusatan pelatihan, pelaksanaan WorldSkill ASEAN ke-13 di Singapura, pelaksanaan WorldSkill Asia kedua di Abu Dhabi, serta harmonisasi kebijakan terkait standarisasi, program pelatihan, pengembangan sistem dan metode, serta pengembangan talenta muda. Tata Usaha telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, di antaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, peningkatan SDM bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, operasional dan pemeliharaan kantor. Dari uraian tugas dan fungsi yang telah dijalankan oleh masing-masing kelompok bidang, menyatakan bahwa Direktorat Bina Stan Komproglat mempunyai peran penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi.